Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalati dinil qawim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu 'alaihi shalatu wassalam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadratul kurama al-fudala, para alim yang saya muliakan, pimpinan LPI Assalam, beliau Bapak Dr. Haji M. Zaki, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Madrasah Tsanawiyah Assalam, yang saya hormati segenap asatidz wa ustadzat di Pondok Pesantren Assalam, yang saya banggakan anak-anak santri putra putri yang tampan-tampan dan cantik-cantik sekali, calon-calon kiai, calon-calon bunyai, calon-calon bupati, calon-calon menteri, calon-calon polisi, calon-calon TNI, calon-calon tani, calon-calon mati, yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita setiap waktu, setiap saat. Tidak pernah Allah ambil nikmat dari kita, betul tidak? Adik-adik sejak lahir sampai sekarang pernah libur bernafas 5 menit saja? Pernah? 10 menit dead, ya kan? Sejak kita lahir sampai sekarang belum pernah Allah berhenti ngasih rizki kepada kita. 3 hari nggak minum, 3 hari nggak makan, nggak pernah. Terus mulazamah, senantiasa Allah berikan rizki kepada kita, sehingga Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'uddu lan namun ngitung-ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmati Allah, la tuhsuha mongko ora bakal iso ngitung sapa sira kabeh ing nikmat. Paham? Dan jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kamu menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah. Di negara Cina itu ada mendirikan satu klinik, adik-adik. Klinik itu tempat kita kan ngurusi orang sakit gigi, sakit perut ya, orang melahirkan. Tapi di Cina ini tidak ngurusi orang sakit, tapi ngurusi orang buta-buta. Jadi kalau ada profesor yang mikir sampai pening palo sehingga rambutnya rontok itu sampai buta, dibawa ke klinik itu, di sana bisa ditanami rambut lagi, bisa tumbuh itu rambut itu. Biayanya satu rambut 25.000 rupiah. Satu rambut. Kita orang Indonesia ini lahir dari perut ibu, ini rambutnya kurang lebih 100.000 rambut.
Jadi 100.000 kali 25.000 sama dengan 2,5 miliar. Kita lahir dari perut ibu, sudah dikasih 2,5 miliar, baru urusan rambut kepala, ya kan? Belum lagi alis, maka alis nggak boleh dikerok-kerok ya. Belum lagi kumis, kalau kumis boleh dikerok. Belum jenggot, apalagi jenggot yang kayak saya banyak ini, tambah ganteng aja kan. Berapa miliar lagi nih? Belum lagi rambut sini, apa namanya? Belum lagi rambut-rambut yang lain. Ini baru urusan rambut sudah miliaran. Belum mata kita, yang di mata kita itu ada 140 juta lensa kecil-kecil yang sangat canggih. Belum hidung kita, lidah kita, jantung kita, ginjal kita, organ tubuh di dalam diri kita. Itu baru urusan jasmani. Belum lagi ada nikmat yang sangat tinggi, yaitu nikmat ruhani. Maka kita syukur alhamdulillah. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah begitu banyaknya. Hadirin hadirat, santri putra putri yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sebentar lagi akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini sayyidus syuhur, rajanya para bulan. Bulan rajanya Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulannya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab bulannya Nabi Muhammad, bulan Sya'ban bulannya Allah Ta'ala, dan bulan Ramadan bulannya umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina, hai orang-orang amanu yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, atau mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa ini proses, ya. Puasa ini adalah ada tujuan. Puasa bukan tujuan, tapi puasa ini proses menuju tujuan, yaitu menjadi insan yang bertakwa. Nah, ini maka di puasa itu kita akan diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita puasa, malamnya qiyamul lail, sholat malam, melakukan ibadah, dan diberi oleh Allah di bulan puasa ini fadilah yang dilipatkan 70 kali lipat dibanding hari-hari yang lain. Kalau adik-adik ini membaca Al-Quran tanpa wudhu di hari biasa, ya, tanpa wudhu, ini satu huruf 10 kebaikan. Kalau jenengan baca Quran dengan ada wudhu, satu huruf til itu loh, alhamdulillah, A-nya tok ini, itu satu huruf 25 kebaikan. Kalau kita baca Quran dengan sholatnya sambil duduk, sholat sunnah boleh duduk walaupun bisa berdiri. Taraweh kalian semua nanti kalau nggak capek lah, tapi memang sedang pingin duduk, boleh saja sambil duduk. Duha boleh sambil duduk, tapi pahalanya 50 atau setengah daripada berdiri. Satu huruf 50 kebaikan, itu kalau sholatnya sambil duduk. Kalau kalian sholat sambil berdiri baca Al-Quran, satu huruf 100 kebaikan. Berarti kalau Fatihah itu berapa huruf? Banyak. Berapa?
Adik-adik berapa? Putri, Fatihah berapa huruf? Wah, nggak ada yang tahu ya. Ya, saya juga lupa. Kayaknya kurang lebih itu 114 huruf. 114 huruf itu kalau kali 100 kebaikan jadi Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin 100 kali 114 sama dengan berapa? 10.000 sekian. Sekiannya susah ya. 10.000 sekian kebaikan itu kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dikalikan 70 lagi, berarti sudah berapa lagi? Padahal satu kebaikan saja untuk membangun negara Indonesia ini, wah, belum apa-apa. Semua jalannya granit, ya kan? Rumahnya semua masyarakatnya tingkat 1 juta. Liftnya, wis, langsung sampai. Kendaraannya luar biasa. Itu satu kebaikan saja kalau diwujudkan di dunia. Nah ini 10.000 kali 70 sudah berapa lagi itu ya? Pokoknya banyak lah ya. Nah, jutaan kebaikan. Sungguh ini adalah kemuliaan bulan Ramadan yang luar biasa. Maka di bulan Ramadan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita agar kita menjadi orang-orang manusia-manusia yang bertakwa. Jadi ini proses, tidak ada proses yang mudah, ya kan? Assalam ini prosesnya lama. Dulu saya ngajar di Assalam ini tahun 2000. Itu belum seperti ini. Saya di sini belum lahir ya. Iya ya. Tahun 2000. Saya 99 sampai tahun 2000. Saya di Assalam. Prosesnya lama sehingga sekarang sudah semegah dan sebaik ini. Ya kan? Kalau kita diproses tentunya susah payah. Maka besok puasa yang biasanya pagi-pagi ngopi, besok kita nahan makanan, minuman ya. Nah, karena proses itu seperti kelapa. Kita pakai jurus kelapa. Kelapa itu untuk bisa kita ambil sari patinya, mestinya yang pertama harus dijatuhkan dulu dari pohon itu. Seret, bisa pecah. Kalau pecah bisa gagal, nggak bisa ambil sari patinya, ya kan? Dibuang akhirnya. Setelah dijatuhkan, kemudian harus dibeset kulitnya dulu, seret, sampai gundul. Habis sampai gundul, tidak cukup sampai segitu. Harus dipecah dulu, dipukul, dia sampai pecah. Setelah pecah tidak cukup sampai segitu, harus dicongkel dulu. Wow. Habis dicongkel tidak cukup sampai segitu, diparut. Betapa sakitnya, ya kan? Setelah diparut belum, tidak cukup sampai segitu, harus dibunyet, diperes, diperesret, baru keluar sari pati atau santannya. Itu kelapa. Maka tidak mudah. Kalian ingin jadi orang-orang yang sukses, mulai sekarang bagaimana siap dijatuhkan dulu. Ada yang jatuhkan, yang ngejek, biarin aja dia ngejek, bibir dia yang gerakkan Allah, ya kan? Ngejek dia itu memang belum pas kalau dia ngejek cuman gitu. Kalau dia tahu kejelekan saya, tidak cuma ngejek, mungkin bisa bunuh saya, kan itu. Nah
itu dijatuhkan dulu, dihina dulu, silahkan menghina, nggak apa-apa, dijatuhkan. Habis itu dipukul, kadang-kadang difitnah, ya manusia. Kadang-kadang difitnah, kemudian diadu domba dan sebagainya. Diperas, diparut, itulah proses sehingga nanti menjadi sari pati kelapa atau menjadi santan. Nah, kita di bulan puasa ini sama seperti itu, yang dibuat itu adalah membentuk generasi yang bertakwa, membentuk insan yang muttaqin, ya. Kalian nanti menjadi orang-orang yang bertakwa, karena sesungguhnya yang menjadikan mulia manusia ini bukan cantiknya, tampaknya bukan, adik-adik. Walaupun cantik, indah, mempesona, itu kan sekarang. Kalian umur masih 17 tahun, 18 tahun, ya kan? Sweet 70, ya. Tampan, ganteng itu kan sekarang. Coba 50 tahun lagi. Sekarang kalian senyum orang terpesona, 50 tahun lagi kalian senyum orang lari. Woi, mau kemana? Takut banget itu. Ini jasmani. Maka kalau jasmani nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipandang oleh Allah itu rohani kita. Orang terhormat, mobilnya mengkilat, rumahnya gedung bertingkat, jadi pejabat, semua orang hormat, istrinya 4. Itu kan kalau masih ada nyawa, ya. Kalau nggak ada nyawa lagi, itu nggak ada lagi orang hormat. Apalagi orang hormat orang lain, anak istri aja yang tadinya katanya cinta sampai mati, kalau suaminya mati udah nggak cinta lagi, ya. Istrinya mati, pengen cari lagi, kan gitu. Siapa yang istrinya meninggal dunia kemarin, Pak Haji itu ada, Pak Haji istrinya meninggal. Jadi pas banyak yang takziah itu, rame-ramenya Pak Haji ini malah ngelompati jenazahnya istrinya itu, dilompati ke sana, lompati sini, lompati sana, sampai orangnya takziah ini pada ribut. Gimana itu Pak Haji kok malah kayak orang stres begitu? Dilangkai jembatan istrinya, ya kok jembatan, jenazah istrinya. Sehingga Pak RT, tolong Pak RT, ngapa? Itu Pak Haji itu, tolong dihentikan itu. Masa jenazah istrinya dilangkah-langkai begitu? Oh ya. Akhirnya dipegang tangan Pak Haji sadar Pak Haji, sudah. Kasihan Bu Haji kalau begitu. Nanti masa dilangkah-langkai begitu. Iya Pak RT, tapi itu memang pesan istri saya waktu masih sehat. Pesannya apa Pak Haji? Pesan dia itu kalau dia masih sehat, Pak Haji nggak usah macam-macam. Kalau mau nikah lagi, langkai dulu mayatku. Wah. Jadi begitu istrinya meninggal, langsung dilangkah-langkai biar bisa nikah lagi, ya? Ini jasmani yang katanya kalau waktu masih sehat, masih muda, semua orang terpesona, tapi begitu hilang nyawa gak ada harganya. Bahkan bangkai ikan lebih berharga daripada bangkai manusia, betul tidak? Kalau kalian mancing ikan gabus itu 1 kilo masih 50.000 ikan gabus. Kalau besar 10 kilo berarti 500.000. Kalian kelilingkan pakai motor. Gabus. Berapa Bang? 50.000. 40 lah Bang? Ya boleh lah. 40.000. Sekilo. Ini gabus. Tapi bangkai manusia kalian kelilingkan coba. Pakai ambulan. Bangkai ke jalur sana. Bangkai siapa itu Bang? Lumayan ini mantan kepala sekolah.
Kira-kira ada yang nawar nggak? Nggak ada yang nawar, nggak laku, kalah bangkai manusia dengan bangkai ikan. Rongsokan besi masih lebih berharga daripada rongsokan manusia. Manusia kalau sudah rongsok itu ngomong udah nggak bisa. Apa yang dilakukan barusan makan, katanya aku nggak pernah dikasih makan sama anakku. Itu udah pikun itu kan, udah rongsok. Mulutnya kadang udah menceng, itu rongsok namanya. Kalian tawarkan kepada teman-temannya, coba, kamu mau rongsokan bapak? Ada yang mau nggak? Nggak ada. Inilah. Maka itu kata teman saya yang ada di Jakarta, namanya Roma Irama. Beliau mengatakan, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Habis cerita. Kalau sudah mati, yang katanya hebat, yang katanya berharga, nggak ada nilainya lagi. Dari kamar yang indah pindah ke kubur yang sempit, gelap, dan penuh dengan cacing tanah. Inilah manusia. Maka yang berharga bagi diri kita adalah rohaninya. Di bulan Ramadan ini rohani kita akan dijadikan rohani yang berharga. Kalau sudah berharga, walaupun diapakan tetap akan berharga, ya. Tapi kalau namanya nggak berharga, itu mau ditawar-tawarkan nggak ada yang mau. Sekarang kalian lihat, saya punya uang merah. Berapa ini? Ini nilainya 100.000. Tak kasih ini mau? Ica-icaan tapi. Sekarang ini saya kuel-kuel, apa jenenge kuel-kuel, remes-remes sampai bentuknya jelek kayak gini. Tak kasih mau? Saya ludahi, tak kasih mau? Tak injak-injak, tak kencingi, dikencingi pun mau. Kenapa? Kalian tahu nilainya, ya kan? Orang itu kalau sudah bernilai, walaupun diinjak-injak, walaupun diludahi, tetap aja nilai, ya kan? Tidak akan merendahkan, hinaan, cacian, ludahan orang. Allah tetap memberikan nilai yang tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Maka ini puasa ini menuju insan yang berkualitas, yang punya nilai. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak punya harga, ya. Kalau kalian tahu kerbau, wedhus, sapi, kerbau itu mahal harganya kalau badannya gemuk, ya kan? Kalau gemuk badannya, timbangannya berat, itu pasti mahal. Itu kerbau, wedhus. Manusia berharga bukan karena gemuknya. Maka nggak ada itu. Kepada yang gemuk-gemuk silahkan duduk di kursi kehormatan, nggak ada. Biasanya yang alim, yang pinter-pinter, yang berkualitas itu bukan pada gemuknya. Tapi kalau kerbau itu gemuknya. Kalau ayam itu berharga karena tarungnya menang. Manusia berharga bukan karena menang
bertinjunya. Ya, manusia bukan sing gelut menangan terus hebat, enggak. Manusia berharga adalah karena hati dan perbuatannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tapi Allah melihat kepada hati dan perbuatanmu. Dilihat bukan hartanya, bukan rupanya, tapi hati dan perbuatannya. Maka bukan karena hebat berkelahi, bukan karena gemuk badannya, tapi hati dan perbuatan kita. Ini di bulan Ramadan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya apa puasa? Apa biar disayangi sama pacar, ya. Biar disenangi calon mertua, tidak. Dasarnya iman. Iman itu percaya. Kalau percaya banget namanya yakin, ya. Yakin. Saking percaya. Kalian percaya sama Allah? Yakin? Yakin itulah syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada ini Mas siapa ini? Mas Jeffrey bawa senapan toh, ada burung di udara terbang, burung kecil, burung pipit, ditembak sama Mas Jeffrey, kena, jatuh, lewat lagi burung, tembak lagi, kena lagi, tembak lagi, sampai 10 kali burung ditembak, nggak ada yang meleset satupun. Itu percaya nggak kalau Mas Jeffrey ini penembak jitu? Percaya nggak? Nggak percaya. 10 kali tembakan nggak ada yang meleset, kok nggak percaya ini? Orang waras. Normalnya percaya kalau itu memang hebat, ya kan? Sedang orang aja kadang burung sedang nggak terbang ditembak nggak kena. Ini Bang Jeffrey ini 10 kali tembakan di udara kena terus. Percaya kalau dia penembak hebat. Percaya? Kalau percaya sekarang coba jeruk taruh di kepala Anda. Bang Jeffrey suruh nembak dari jarak 25 meter. Berani apa enggak? Tapi dia penembak jitu. Tapi enggak berani kali itu. Kenapa? Kalau meleset kepala saya yang kena. Jadi nggak mau, nggak percaya. Bukan nggak percaya, saya percaya, tapi nggak yakin gitu. Nah, itu ya. Saya pernah nengok di TV itu, bukan pakai senapan, pakai panah ya. Jeruk taruh di sini, dia kena terus. Wah, ini orang yakin, orang percaya pada Allah, iya. Tapi kalau yang namanya percaya sampai yakin, itu apapun kalau itu perintah Allah tidak mungkin membahayakan, pasti akan membawa kejayaan dan kesuksesan, ya kan? Percaya kepada Allah, percaya puasa, wah itu lapar nggak mau. Yakin pada Allah, sholat malam, wah ngantuk kalau itu. Percaya sama Allah, ya. Jangan pacaran, wah itu. Kalau ini perintah Allah, pasti membawa kejayaan dan kesuksesan. Kalau itu larangan Allah, pasti membawa madarat kepada kita. Oleh karenanya, orang yang yakin kepada Allah, kalau itu perintah Allah, apapun resikonya tidak ada masalah. Yang penting ini perintah Allah, saya jalankan. Puasa begitu, cuman lapar-lapar sebentar, nanti bukannya membawa kesenangan, ya kan? Maka itu orang yang yakin, dasarnya iman.
Iman itu keyakinan di dalam hati. Kalau orang sudah iman, bisa merasakan nikmatnya iman, apapun perintah Allah akan terasa menjadi nikmat. Karena sudah menjadi watak kita manusia, bahwa kita selalu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari apa saja yang dimilikinya. Orang punya radio misalnya, tentu saja karena ingin merasakan nikmat dan manfaatnya radio. Apa gunanya radio bagus, suaranya jelas, kalau kuping budek, ya kan? Radionya besar, suaranya jelas, kupingnya budek, nggak ada gunanya. Apa gunanya televisi berwarna, gambarnya terang, besar itu apanya, layarnya, tapi mata buta, tentu kurang manfaatnya. Pindah dari contoh ini kepada soal iman. Apa gunanya kita ngaku iman kalau kita belum bisa merasakan nikmat dan manfaatnya iman? Maka bulan puasa ini hanya orang yang melakukan puasa dengan dasar iman wahtisaban, dan ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, karena sesungguhnya segala puji hanya bagi alhamdulillah. Itu kalau kita pelajari di bahasa kitabnya, al itu namanya al istighraqul jinsi, faedahnya semua menghabiskan segala jenis puji. Makanya maknanya bukan alhamdulillah, puji-puji milik Allah, bukan, tapi segala puji itu lillahi, bagi Allah. Segala puji itu ada 4, ya kan? Qadim ala qadim, itu pujinya Allah kepada Allah. Yang kedua, qadim ala hudus, pujinya Allah kepada makhluk. Yang ketiga, hudus ala qadim, pujinya makhluk kepada Allah. Yang keempat, hudus ala hudus, pujinya makhluk kepada makhluk. Nah, ini yang pertama, pujinya Allah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Itu Allah memuji Allah sendiri. Pujinya Allah kepada makhluk, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu atas akhlak yang agung. Ini Allah memuji Rasulullah. Yang memuji Allah, yang dipuji Rasulullah. Yang menjadikan akhlaknya Rasulullah bagus siapa? Allah. Jadi Allah memuji makhluknya, sesungguhnya Allah memuji Allah sendiri. Ini dia. Kemudian makhluk memuji Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha perkasa, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami, Engkau yang maha rahman, maha rahim, ya Allah. Itu makhluk memuji kepada Allah. Makhluk kepada makhluk, kalian saling memuji. Kamu kok pinter ya, kamu kok cantik ya lu. Yang memuji, yang menggerakkan bibir, yang memuji siapa? Allah. Yang mempercantik orang yang dipuji, Allah. Maka sesungguhnya puji-pujian itu hanya milik Allah. Walaupun nampaknya yang muji Mas Jeffrey ya, tapi sesungguhnya yang menggerakkan bibirnya Jeffrey adalah Allah Ta'ala. Untuk menguji kita, kalau dipuji itu jadi tinggi hati apa tidak. Makanya dipuji tidak tinggi hati, dicaci tidak, bukan rendah hati, tidak dicaci tidak sakit hati. Kalau rendah hati tawadhu, ya kan? Nah, inilah yang diharapkan, yang kita menginginkan amal-amal kita itu diterima oleh Allah. Sebab nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dikasih catatan amalnya, dibuka. Mali hadzal kitab. Kitab apa kok? Kitab apa iki? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok tercatat semua kita melakukan dosa setahun yang lalu lah lupa, ya kan? Kita 5 tahun yang lalu apalagi sudah lupa kita melakukan dosa.
tapi ternyata di catatan buku itu ada semua, sekecil-kecilnya, tidak hanya yang nampak, yang tersirat di hati saja. Hati kita cuman mikir, dia kok sekarang berubah jadi jelek ya. Oh, tercatat di situ, belum diucapkan. Wah. Maka malihadal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa? Kok ada semua catatan saya? Waktu itu saya duduk-duduk menung, enggak, hatinya enggak zikir kepada Allah, menyesal akhirnya. Kenapa dulu aku enggak zikir? Padahal zikir satu Allah, enggak ada satu detik, ya kan? Allah, 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 Allah. Itu sudah derajatnya sampai langit sana, satu zikir. Wah, kalau 5 menit berapa zikir yang kita punya? Maka nanti termasuk, ternyata loh, puasa saya dulu, saya puasa loh di bulan Ramadan itu, tapi kok catatannya malah puasa tapi nonton yang jorok-jorok. Astagfirullah. Istighfar saat itu sudah tidak ada gunanya. Zikir saat itu sudah tidak ada gunanya. Kenapa dulu di dunia saya suka itu nonton-nonton. Ini saya puasa, tapi kok catatannya kok merah? Kenapa ini? Ternyata kuping saya gunakan untuk mendengarkan orang ghibah atau menggunjing. Hilang puasa. Maka mau puasa ini kontrol dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Kita kontrol semuanya, adik-adik semuanya. Mata, dari mata kita kalau melihat sesuatu, insya Allah di bulan puasa ini kita akan pejamkan mata, ya kan? Melihat sesuatu maksiat, pejamkan mata. Astagfirullah. Karena idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Dibuka. Akhirnya apa? Suasana ibadah jadi nikmat. Di bulan lain kita sholat sunnah itu berat, tapi di bulan Ramadan 20 rakaat enteng saja, ya kan? Di bulan lain baca Quran males, tapi di bulan Ramadan itu dimudahkan oleh Allah karena pintu-pintu surga dibuka. Wa uliqat abwabun nar, dan dikunci, digembok pintu-pintu neraka, kemaksiatan berkurang. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dikerangkeng. Loh, itu Pak Ustadz. Ya, kenapa? Apa ini? Kucing. Kenapa? Bulan puasa katanya setan diikat, tapi kok orang masih suka maksiat? Itu bukan setan, itu ya dirimu itu, bukan itu. Kita itu punya nafsu, ya. Gak ada setan pun jalan. Gak ada setan, orang yang biasa nggak puasa itu tanpa setan. Setan itu sifatnya mendorong saja. Kalau mobil sudah jalan didorong tambah cepat. Orang pelaku maksiat itu nggak ada setan aja jalan sendiri. Setan cuma mengencengkan saja. Kan ya? Nah, makanya setan diikat. Maka mata dikontrol. Bagaimana matanya, bagaimana tidak berlaku maksiat. Lidahnya diupayakan menjadi lidah yang membawa manfaat, ya. Karena lidah ini beda ngucap dikit, kadang-kadang sudah beda arti, betul tidak? Beda makhraj, kalian tahu makhraj, ya? Makhraj ini beda makhraj aja salah arti kadang-kadang. Kita maunya nasihati, kadang-kadang orang marah karena cara kita tidak tepat. Maka hati-hati, santri punya ilmu. Jadi orang itu kalau nggak punya ilmu, sama-sama ngomong bisa beda arti. Shot sama sin aja beda artinya kadang. Kalau solih artinya orang yang baik. Kalau saleh orang yang mencret, kan gitu. Salah itu mencret artinya.
salih, nggak bisa ditahan. Lagi berdiri aja, bro itu namanya Pak Saleh. Maaf kalau ada yang namanya Saleh ya. Harusnya solih. Kalau pakai sin, jadi mencret. Solihin. Jangan salihin. Kalau salihin jamak malah banyak orang-orang tukang-tukang mencret. Ini tidak hanya Arab, maka kita belajar makhraj yang benar. Kalau ya kan gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin artinya Tuhan semesta alam, semua alam. Tapi kalau Rabbil Alamin itu hanya orang-orang sakit. Ngenyek toh, Gusti Allah kok hanya Tuhannya orang-orang yang sakit, yang sehat, Tuhannya bukan Allah kan? Menghina namanya. Salah. Iyaka hanya kepadamu. Tapi kalau iyaka itu hanya kepada sinar matahari. Maka jangan sampai salah makhraj. Bahasa Jawa juga beda. Kalian kalau namanya apa itu? Batuk toh. Tapi kalau makhrajnya beda, batuk beda arti. Batuk ini ya. Kalau batuk batuk. Kalau batuk ini. Kalau pohon itu namanya batang, ya kan? Kalau makhrajnya beda, jadi batang. Batang bangkai. Kalau batang itu batang pohon, kan itu. Kalau takut bahasa Jawanya apa? Wedi. D bukan D. Kalau D wedi itu pasir. Wedi itu pasir. Kalau wedi dadi itu bade tu tantani tadanani al mudni mati tantani da. Kalau D wedi takut. Kalau wedi itu pasir, beda makna. Maka belajar makhraj, ya kan? Kemudian kalau apa namanya jeruk atau jambu, buahnya yang masih kecil-kecil namanya apa? Sarung ya. Apa namanya? Itu kalau pakai T ya. Kalau makhrajnya berganti, akan apa sih? Ini pentingnya mulut kita. Maka harus belajar. Kalau nggak belajar makhraj ini bisa salah paham, ya toh? Makanya jangan sampai salah paham gara-gara kita nggak bisa mengatur lisan kita, mulut kita. Harus berilmu kalian, karena yang dimuliakan oleh Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, satu adalah orang-orang yang berilmu, yang kedua orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang mempunyai ilmu. Iya, puasa nggak pakai ilmu salah nanti, padahal puasa ini ibadah paling gampang. Kalau sholat kalian harus menghafalkan Fatihah, harus menghafalkan tahiyat akhir, harus sujud rukuk. Puasa ini nggak usah menghafalkan, cukup diam tidur aja sah, itu ibadah paling enak tuh. Kalau haji harus belajar banyak. Puasa itu belajarnya cuman yang membatalkan puasa. Rukun puasa cuma dua. Satu niat, yang kedua al-imsak anil muftirat, yaitu menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Cuma dua saja, selesai. Yang membatalkan itu yang harus dipelajari dan tidak harus dilakukan, malah harus ditahan. Ini maka pelajaran ibadah ya sebenarnya paling enak puasa. Nggak ngapa-ngapa, tinggal tidur aja jadi. Tidak ngapa-ngapa, duduk aja menung jadi, asal nggak makan nggak minum.
Ini puasa. Maka orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah, yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Iman tanpa ilmu laksana orang yang buta. Kalian punya iman, semangatnya kuat, tapi nggak ada ilmu, maka bagaikan orang yang buta. Jadi banyak salah paham. Ada pengumuman disampaikan kepada seluruh siswa-siswi as-salam pada jam 11 yang nanti supaya datang ke kantor camat. Satu orang akan diberikan uang tunai sebesar 30 juta rupiah. Wow, semangat sekali. Langsung starter sampai. Ada yang lari nggak punya motor, kan gitu. Ini yang sehat, yang waras. Tapi ada orang yang buta, nggak bisa lihat. Temannya lari ke sana, ke kantor camat. Ini orang buta, oh lari dia ke Urit 6 sana. Sampai akhirnya ke Unit 5. Sampai belok kanan ke Tebu. Sampai enggak itu? Dapat yang 30 juta apa tidak? Tidak dapat. Kenapa? Buta dia. Semangatnya ada, tapi nggak bisa melihat. Itu iman tanpa ilmu. Yang kedua, ilmu tanpa iman, itu laksana orang lumpuh. Ada pengumuman tadi, oh dia ada pengumuman apa itu mas? Itu 30 juta kalau kita ke kantor camat, siapa yang cepat? Wah, orang yang lumpuh ini tahu persis ke kecamatan itu ke sana, paham dia, tapi nggak bisa jalan, ya kan? Nggak dapat yang 30 juta. Sama dengan itu, orang yang punya ilmu tapi nggak punya iman, tidak bisa apa-apa. Sholat tahajud hafal. Sholat duha bisa. Puasa sunnah ya bisa. Puasa Ramadan tahu, tapi tidak bisa menjalankan, tidak ada kekuatan apa-apa karena tidak adanya iman, ya. Oleh karenanya ilmu dan iman harus bersamaan, ya. Kontrol mulai ujung rambut sampai ujung kaki, lidah, hati harus hati-hati juga. Kemudian sekarang kita bahas tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Satu, niat. Niat itu apa? Niat adalah qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu dibarengkan dengan melakukan suatu. Maka kalau niat sholat itu pas Allahu Akbar, itu hatinya harus aku niat sholat duhur makmum, itu harus ada di hati. Jangan cuma usolli fardhu dhuhri fasih usollinya, tapi hatinya kosong, itu sholatnya tidak sah. Karena niat itu tempatnya ada di dalam hati. Kalau mulut itu bukan niat, itu membaca, namanya membaca niat. Maka puasa juga begitu. Puasa itu niat di hati tiap malam. Kalau madhab Maliki sekali sudah cukup, ya. Saya niat besok puasa 1 bulan, bulan Ramadan ini karena Allah. Tapi kalau madhab Syafi'i tiap malam harus niat. Nawaitu somarotin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat di hati. Yang penting hatinya harus aku besok niat puasa Ramadan. Jangan cuma mulutnya, ya. Mulutnya nawa itu tapi hatinya kosong, maka sama dengan tidak niat. Yang kedua, mencegah atau menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa saja? Makan, minum, sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian istimna tahu? Berusaha mengeluarkan sperma, itu batal mulutnya. Berusaha. Semua itu kan usaha, Pak. Iya, tapi usaha mengeluarkan sperma di siang bulan Ramadan membatalkan puasa. Kalau nggak berusaha gimana? Tapi keluar sendiri, waktu tidur siang, ujung-ujung ngimpi ketemu nenek-nenek di
dipegang tangannya, tahu-tahu bangun tidur itu kok basah. Nah, itu tidak batal karena tidak berusaha. Yang namanya berusaha itu ya tahu lah. Kalau usaha melihat tidak batal puasanya. Melihat sesuatu sehingga keluar, itu tidak batal puasanya. Tapi kalau memegang, itu batal. Walaupun kalian memegang botol ini ya, dipegang, tapi bayangannya kemana-mana sampai keluar sperma, ini membatalkan. Atau pegang tembok begini, wih, langsung itu gini, batal puasanya. Maka yang nggak boleh istimna itu berusaha keluar sperma. Kemudian istimta itu suami istri biasanya kan melakukan hubungan di siang Ramadan nggak boleh ya, apalagi bukan suami istri. Suami istri aja nggak boleh. Kemudian alkohol itu muntah-muntah, niat muntah, sengaja muntah, nggak boleh. Sedang bulan Ramadan kok di sogoi, telai sampai batal puasa. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Ngentut gak? Ngapa kamu nggak puasa? Tadi saya kentut, Pak. Padahal kosong. Kentut nggak batal puasanya. Hati-hati kalau renang nanti ya. Kalau bulan puasa jangan renang. Kalau mandi ya mandi biasa dari sini. Kalau renang itu nanti ada unsur kesengajaan. Kalau ada air yang masuk ke mulut atau ke hidung, atau kalian kentut di air, kan kentut itu kan gini, silitnya kan gini. Keluar angin toh, akhirnya ini, dia keluar angin seret, kemudian habis keluar angin kan nyedot itu. Ini bisa batal puasanya. Ya, ini kalau nggak disampaikan nanti nggak tahu, khawatir kan? Agak saru-saru, ya nggak saru. Kemudian yang hati-hati, apalagi makan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja batal nggak batal. Nggak sengaja lupa kalau dia puasa, makan 2 piring tambah lagi. Wow. Setelah itu kamu nggak puasa. Oh iya, aku puasa kok lupa. Ini rezeki dari Allah ya. Nah, itulah diantaranya macam-macam yang membatalkan puasa. Jadi inti daripada pembicaraan kita pada siang hari ini adalah bahwa puasa ini merupakan proses. Proses nggak ada yang mudah, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Ya, jangan kalah sama ulat. Ulat tahu ulat? Ulat itu semua orang jijik ya kan? Apalagi yang ada bulu-bulunya itu, mengerikan. Ini ulat ini dimanapun tinggal, ulat ini merusak saja. Di pohon jambu, daun jambu rusak karena dimakan ulat. Di dalam jambunya rusak dimakan ulat. Ada sawit daunnya rusak dimakan ulat. Di dalam jengkol pete ada ulat rusak juga. Bahkan di gigi saja ini ada ulat merusak. Dimanapun ulat tinggal, pekerjaannya merusak saja itu ulat. Dan yang dimakan pokoknya apa saja, yang penting bisa merusak, ini ulat. Ada yang model ulat begitu. Dimanapun tinggal merusak, membuat onar, bikin kisruh. Makanya wal kedual, buh sapu, buh bantal, buh kasur, buh bantal, buh sepatu, buh sandal, buh kerakal, buh bungkal, kabeh dintal, buh haram, buh halal. Ini kelakuannya ulat.
dan menjijikkan, semua dimakan. Pekerjaannya makan dan tidur saja. Dan ulat itu nggak bisa kesenggol. Kalau kesenggol maka akan menjadikan gatal, kan? Gatal tidak hanya gatal, melentung pula. Maka hati-hati gadis-gadis, jangan deket-deket sama ulat, ya. Sebab kalau kesenggol bisa melentung. Ini ular-ular. Ini kan jahat sekali ulat itu. Dimanapun tinggal merusak. Kesenggol dikit nggak mau. Kesenggol melentung. Tapi adik-adik, ketika datang bulan Ramadan, maka ulat ini juga mikir, kenapa hidupku hanya seperti ini? Hidup tidak berguna, tidak memberi manfaat, bahkan merusak terus. Makanya bebas saja, tidak ditahan apa-apa. Ini bulan Ramadan, kesempatan, aku harus taubat ini. Itu kata ulat, ya kan? Akhirnya ulat itu bertobat, puasa dia. Puasanya ulat itu 29 hari. Diem, yang biasanya makan terus, dia terus enggak makan selama 29 hari atau 30 hari. Nanti berubah, yang tadinya ulat berubah jadi kepompong. Tahu kepompong ya? Yang lancip begitu itu. Dulu kepompong itu biasanya kalau dipegangin gini-gini. Kalau masa kecil saya dulu nggak ada mainan remote, jadi mainannya kepompong tuh. Ya, diajari sama ibu saya dulu, itu pegang kepompong terus entung endi lor endi kidul, bapak nih agek macul, mbok nih agek tandur, alah entung endi lor endi kidul, bapak nih agek macul, mbok nih agek tandur. Tahu artinya? Kepompong mana utara mana selatan, bapaknya lagi nyangkul, ibunya lagi nanam. Itu artinya kepompong ini sudah tobat terus berzikir. Orang zikir kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gila-gilo ke utara sama ke selatan, maka di lagunya nggak ada mana barat, mana timur, mana atas, mana bawah, nggak ada. Memang mana utara, mana selatan. Orang zikir itu kalau menghadap kiblat itu ke barat, serong ke utara 25 derajat dari arah barat, maka la ilaha illallah. Itu kepompongnya zikir teng tong teng tong teng. Setelah begitu tidak cukup, kepompong masih diem lagi, puasa lagi, melanjutkan puasanya sehingga nanti berubah, keluar jadilah kupu-kupu, ya. Kupu-kupu yang tadinya dari ulat menjijikkan, setelah jadi kupu-kupu ternyata ini udah gambarnya indah, bagus, enggak bikin melentung, ya kan? Nah, kemudian kalau terbang di taman-taman, memperindah keindahan taman, banyak kubunya, ya. Kalau ulat di taman memperburuk suasana, ya. Inilah makanannya yang tadinya wal keduan sekarang jadi kupu-kupu, hanya saripati bunga. Dikasih mie ayam nggak mau itu kupu-kupu, apalagi bakso, ya. Makanannya halal thayyibah, yaitu madu saripati bunga. Inilah proses kupu-kupu tadinya jadi ulat. Nah, kita semua insya Allah, ya, bulan puasa ini proses, maka setelah puasa ini kita berubah. Yang tadinya masih suka nyontek, suka ngambil penanya kawan, gosok dan sebagainya, setelah bulan puasa insya Allah menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. La'allakum tattaqun. La'alla itu faedahnya taroji. Taroji itu adalah mengharap sesuatu yang disukai. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada benarnya,
datangnya dari Allah, ada kekhilafan dan kekurangannya karena kekurangan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan kepada siswa-siswi semuanya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya tidak saya jawab. Amin. Ya, kalau ada barangkali silahkan pertanyaan. Tunjuk tangan saja. Yang mudah-mudah saja, jangan yang susah-susah. Ayo, santri putri, barangkali ada. Ah, itu. Udah begini. Tanya. Ini kasih mic-nya. Ya, Mbak. Ya. Silakan itu Mbak, sebelah tiang. Siapa namanya? Saya berita. Ya. Sudah gini. Harus berani. Kita ini kadang mulutnya berani kalau majelis nggak resmi, kalau ngobrol berjam-jam, kalau resmi kadang tidak mau. Ini salah satu manajemen mulut yang harus di. Ya silakan Mbak. Ayo silakan. Malah tidur. Ayo yang lain, ada yang lain. Silakan. Oh ya. Hukumnya puasa kalau nggak sholat. Kenalkan dulu namanya. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saputra, saya berasal dari Tembok. Pertanyaan saya adalah hukumnya sholat kalau nggak sholat. Hukum puasa kalau tidak sholat. Pertanyaan yang bagus, bagaimana hukumnya orang puasa tapi tidak sholat ya? Puasa ini Jumat rame, tapi sholat itu adalah kepala. Innama maudhi'ur ra'si, innama maudhi'us sholati minad-din, ka maudhi'ir ra'si minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama itu laksana kedudukan kepala pada badan. Jadi kalau badan nggak punya kepala, itu apa mati? Nggak punya tangan, nggak punya kaki misalnya, ada ke rumah kalian orang dengan jalan begini. Pak, minta tolong. Ada apa? Kepala saya kaki buntung kenapa? Itu motor. Masih dipersilahkan masuk, ditolong kasih air minum, ya kan? Tapi kalau malam-malam datang orang sedang tidur. Ya, Ustaz. Mau minum? Iya. Minum dong. Iya. Mati. Gara-gara saya nih. Datang orang malam-malam, kalian lagi tidur, duk. Siapa? Duk. Siapa itu mah? Siapa ya Pak? Akhirnya dibuka pintunya. Ternyata badan tanpa kepala. Di sini ada tulisannya, jangan takut Mbak, aku ini manusia biasa. Percaya apa tidak? Nggak mungkin manusia biasa kok hidup. Kalau manusia nggak punya kepala, pasti. Nah itulah perumpamaan dari Nabi bahwa sholat itu laksana kepala pada badan. Kalau badan nggak ada kepala, mati. Begitu juga dengan amal puasa tadi ya. Walaupun puasa dijalankan, kok sholatnya enggak. Nah itu laksana tangannya ada, kakinya ada, tapi kepalanya enggak ada.
Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah, in salahat salaha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah masalah sholat. Jika bagus sholatnya, maka bagus amal yang lain. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amal yang lain juga jadi buruk. Ya, jadi sholat itu barometer, kunci. Kalau kalian mau acara apa ini menyambut Ramadan ini sudah diumumkan sama Bapak pimpinan, besok semua siswa harus pakaiannya bagus. Karena menyambut bulan Ramadan bersama Ustadz Mubarok gitu ya. Wah, ada acara-acaranya. Aku harus bagus ini karena ada Ustadz Mubarok. Akhirnya beli baju baru, jilbabnya baru, yang laki-laki pecinya baru, jam tangannya baru, cincinnya baru, sepatunya baru. Datang ke tempat ini tapi lupa nggak pakai celana. Semuanya baru tapi nggak pakai celana. Akhirnya sampai sini saya nengok, kira-kira saya perhatikan nggak jam yang baru itu. Padahal bajunya sudah disetrika 2 hari 2 malam. Tapi saya pasti nggak memperhatikan. Yang saya perhatikan, Mas Jeffrey itu nggak pakai celana. Nah inilah sholat itu perumpamannya seperti itu adik-adik. Jadi celana, sholat itu laksana celana. Walaupun kacamatanya bagus, kalau celananya itu nggak dipakai, maka yang lain nggak akan dipandang oleh Allah. Puasa tapi nggak sholat, itu yang kita khawatirkan nanti. Saya puasa ya Allah, tapi kok sholatnya enggak. Nah, kan gitu ya. Nah, berarti laksana itu tadi. Demikian ya. Yang lain barangkali ada. Nah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Manawidis. Saya dari kelas 6 Putra dari Unit 12 Ulu. Ingin bertanya, apakah benar dalam bulan suci Ramadan atau ibadah puasa ketika seseorang itu keseringan mandi, apakah itu hukumnya makruh? Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adianata. Langsung saja pertanyaan saya, bagaimana hukumnya puasa bagi wanita yang sedang hamil dan menyusui? Terima kasih. Apa Ustaz? Langsung ya. Pertanyaan dari Bang Lobis tadi. Apakah hukumnya mandi? Apakah makruh mandi ketika di bulan suci Ramadan? Keseringan munda mandi itu ya. Jadi yang dimakruhkan dalam berpuasa itu adalah bersiwak atau berkumur setelah matahari tergelincir atau setelah masuk waktu zuhur. Kenapa? Karena kita bersiwak atau gosok gigi itu bau mulutnya jadi seger. Padahal bau mulut orang yang berpuasa, yang badak itu atau yang gak enak itu lebih disukai Allah daripada bau minyak misik. Maka tapi kalau mandi tidak ada diterangkan itu dimakruhkan. Jadi nggak apa-apa, mau mandi nggak apa-apa. Yang penting mandinya jangan sambil minum ya. Kalau sambil itu batal. Jadi tidak ada kemakruhan untuk mandi ya. Kalau bulan puasa boleh saja mandi. Terima kasih. Yang tadi bagaimana hukum puasa bagi wanita hamil atau menyusui? Menyusui siapa ya?
Ya. Wanita ada rukhsah dalam puasa atau pengecualian orang yang tidak wajib puasa. Semua muslim wajib puasa, wanita maupun laki-laki, kecuali yang ada udur. Udurnya diantaranya haid, nifas, itu khusus wanita ya. Kemudian wanita hamil, kalau dia tidak puasa karena memikirkan anak dalam kandungannya, nanti kalau aku puasa kasihan anakku lemes nanti, maka dia nggak puasa, maka nanti setelah bulan Ramadan selesai dia punya kewajiban membayar fidyah untuk anaknya itu dan mengganti puasa untuk dirinya karena nggak puasa ya. Jadi kalau memikirkan anaknya ada fidyah, ada puasa. Tapi kalau memikirkan dirinya sendiri, nah itu tidak ada fidyah, cuman mengganti puasa saja. Kalau dia, wah kalau saya puasa nanti aku lemes, aku masuk angin nanti malahan, nah, sehingga dia sakit, tidak puasa, maka tidak ada fidyah, tapi mengganti puasa saja. Yang fidyah tanpa mengganti puasa itu satu, orang sakit yang tidak kembali sehat, nah itu tidak nyarutang puasa, cukup fidyah saja. Atau orang yang tua, orang tua udah lansia, sudah pikun gitu, nggak mampu lagi puasa sampai dia meninggal, maka tidak wajib untuk membayar puasanya, cukup membayar fidyah. Tapi kadang yang kita lihat di masyarakat kadang itu deh, banyak yang wanita hamil itu dia nggak mengganti puasa, malah cuman bayar fidyah. Nah, itu dalam hukum tidak begitu ya. Jadi membayar fidyah itu untuk anaknya, dia tidak puasa, dirinya itu tetap mengganti puasa. Demikian, terima kasih. Masih ada lagi? Oh, jadi banyak sekarang. Saya senangnya gini. Kadang anak-anak itu kalau dikasih waktu resmi nggak mau, tapi kalau ngobrol berjam-jam kan gitu. Aku nih Mas itu dikasih mic yang sana itu kan. Ya. Mic-nya ini. Oh sudah. Ya boleh yang megang mic silakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ya. apa hukum puasa Ramadan bagi seorang perempuan yang sedang istihadah? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istihadah itu darah yang keluar tapi tidak biasa. Itu namanya darah penyakit. Jadi istihadah itu tidak menghalangi kewajiban sholat maupun puasa maupun yang lain. Istihadah hanya kita supaya menjaga keluarnya darah. Kalau sekarang sudah banyak alat-alatnya ya kan, ya apa namanya, dikasih kasur apa itu kan. Jadi kalian kalau istihadah jangan sampai nggak sholat. Istihadah wajib sholat, istihadah tetap wajib puasa. Yang tidak boleh puasa itu haid atau nifas. Terima kasih. Nah, yang lain lagi, dua lagi. Oh ya, silakan. Yang sudah pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, boleh nggak tak kalau kita udah gede puasa beduk? Puasa beduk lain. Beduk itu kan sini tutup ya. Beduk itu kayak ini nah, kayak botol ini. Sini puasa, sini tengahnya bolong. Nah, nanti mau Idul Fitri puasa, itu beduk yang itu. Oh, itu puasa anak-anak. Gak boleh. Puasa itu adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa minal fajri ila hurubi syamsi ya.
sampai terbenamnya matahari, bukan sampai zuhur, bukan. Terima kasih. Ya, satu lagi atau dua lagi. Mic-nya mana mic-nya? Oh, di sana itu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Apa hukumnya orang berpuasa tapi berpacaran? Ya, terima kasih. Kita ini di satu sisi supaya memperbanyak amal ibadah, ya kan? Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga bagaimana agar amal ibadah itu nanti tetap tidak rusak karena mental dan sikap kita sendiri. Nanti di hari kiamat ada orang-orang yang menunggu-nunggu amalnya. Dia nunggu-nunggu, ya Rob, mana pahala sholat yang sudah saya kerjakan? Ya Rob, mana pahala puasa dulu? Saya kan puasa Ramadan. Ternyata hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena dihancurkan oleh amal kita sendiri. Nah, di antaranya itu tadi, puasa itu tidak hanya menahan dari lapar, tapi menahan nafsu. Nafsu itu keinginan-keinginan jelek itu nafsu nanti. Karena ketika Allah ciptakan nafsu dulu, dibuat nafsu, terus ditanya oleh Allah, ya nafsu, man ana wa man anta? Hai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Maka nafsu menjawab, ana, anta. Aku ya aku, kamu ya kamu. Kurang ajar ya nafsu. Akhirnya disiksa 1000 tahun di neraka panas. Setelah itu diambil lagi, ditanya lagi, ya nafsu, man ana wa man anta? Siapa aku, siapa kamu? Masih menjawab juga, ana, anta. Gue, lu. Sampai dimasukkan ke neraka dingin. Diambil lagi, ditanya lagi, man ana wa man anta? Ana, anta. Wah, akhirnya dimasukkan ke neraka lapar dan haus. Nah, ini baru 40 hari nafsu ini sudah keriangan. Ampun apa? Ampun ya Allah, saya nggak mau di sini. Oh ya. Nah, ditanya, man ana wa man anta? Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. Itu nafsu. Untuk tunduk nafsu itu harus dipaksa 2000 tahun dulu, ya kan? Nah, begitu juga nafsu kita ini, puasa itu biar nafsunya itu nggak besar-besar, jadi ditahan di puasa, kok malah pacaran gitu ya kan? Nah, rusak nanti puasanya. Nah, maka kayak sholat tadi, kalau puasa tapi sholatnya enggak, yaitu tadi nanti khawatir Allah enggak memandang puasa kita. Puasa tapi pacaran mempeng, nah itu nanti khawatir nanti Allah tidak memandang puasa kita. Ya, terima kasih. Cukup ya? Cukup insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafannya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.